Adril yang telah memimpin diskusi ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Quran, surah 7 ayat 112 sampai dengan 114 yang akan disampaikan oleh Bapak Saad Murti. Kita panggil Pak Saad Murti dengan sebuah pantun. Sepulang dari sholat Jumat, langsung membeli sebuah koran. Kita panggil Pak Saad untuk menyampaikan tadabbur Al-Quran. Silahkan Pak Saad, maaf coba-coba pakai pantun, mudah-mudahan Bapak nggak marah. Terima kasih Bu. Iya Pak Saad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pagi ini dapat nikmat yang cukup besar dan selalu nikmat yang tak terputus-putus, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan banyak lagi nikmat lain yang kita tidak bisa perhitungkan dan kita tidak bisa menyebutkannya dengan kalimat yang terbatas. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah dan wajib bersyukur agar nikmat itu menjadi kekal, dikekalkan Allah, dan kita paling penting secara istiqomah dalam mempelajari Al-Quran. Itulah harapan kita semua. Namun demikian, kita perlu diketahui bahwa di dalam Al-Quran kita membahas pagi ini adalah surah Al-A'raf ayat 112 sampai 114. Di bawah bimbingan Buya Rizal, dibimbing oleh Ibu Lilis Jauh. Lilis Jauh ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan penjelasan yang cukup lebar dengan diskusi segala gramatika. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. Kita bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Wajah as-saharatu fir'auna qalu lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Sadaqallahul azim. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat Al-A'raf ayat 11 yang bunyinya qalu arjih wa ahahu arsil fi madaini hasirin ya'tuka bikulli sahirin alim. Pemuka-pemuka itu menjawab apa yang dikatakan dengan permintaan Fir'aun, maka dia menjawab, berilah tangguh dia dan saudaranya, serta kirimkan ke kota beberapa orang yang mengumpulkan ahli sihir, supaya ahli sihir itu datang kepadamu, supaya mereka membawamu semua ahli sihir yang pandai. Jadi ahli sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun agar mengalahkan Musa. Maka Fir'aun berkata dalam surah Toha ayat 57, qala aji'tana itu khorijana min ardina bisihrika ya Musa. Adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri yang dengan sihirmu, wahai Musa? Itulah perkataan
Musa terhadap pada perkataan Fir'aun kepada Musa agar mempertanyakan tujuan Musa datang kepada Fir'aun. Maka setelah itu pada surat Toha 58 dikatakan di situ, falana'tiyannaka bisihrim mislihi faj'al bainana wa bainaka mau'idan la nuhlifuhu nahnu wala anta makanan su'a. Kami pun pasti akan mendatangkan kepadamu sihir semacam itu, maka buatlah waktu untuk pertemuan yang antara kami dan kamu, dan yang tidak akan menyalahi dan tidak pula kamu di satu pertengahan letaknya. Maka jawab Musa pada Toha 53, qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuh saranasuudha. Waktu yang pertemuan itu adalah untuk pertemuan dengan kami, kami dengan kamu ialah hari raya. Hendaklah dikumpulkan semua manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik. Itulah tantangan Musa. Maka Fir'aun langsung meninggalkannya. Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu summa ata. Kemudian Fir'aun meninggalkan tempat itu, dia mengatur tipu daya, kemudian dia datang. Musa dan Harun diperintahkan untuk menemui Fir'aun. Toha 43, izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua menemui Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 103, summa ba'asna min ba'dihi Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fazalamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidun. Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkar ayat itu, maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang membuat kerusakan. Al-A'raf ayat 103. Kemudian kita kembali kepada bahasan kita pada surah Al-A'raf ayat 113. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'as saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun mengatakan, apakah sesungguhnya kami akan mendapat upah jika kami menang? Maka Fir'aun menjawab, qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Ya, sesungguhnya kamu benar-benar termasuk orang yang dekat kepadaku. Nah, ini suatu kebanggaan kalau dekat dengan penguasa, itu yang dimaksudkan ayat ini. Zaman Fir'aun juga terjadi demikian, rupanya zaman sekarang juga terjadi. Kemudian ahli sihir itu berkata, qala qalu ya Musa imma antulkiya wa imma annakuna nul mulkin. Hai Musa, kamu akan melempar dahulu atau kami akan melemparkan? Maka Musa menjawab, alqu. Falamma alqau saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan banyak orang yang takut, serta mereka mendasangkan sihir yang menakjubkan. Al-A'raf ayat 16. Kemudian pada tahap berikutnya ayat 17, wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa iza hiya talqufu fi ya'fikun. Kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Semaka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang disulapkan mereka. Nah, inilah perbedaan ahli sihir dengan para mukjizat. Mukjizat dia hanya merubah pandangan manusia yang menakutkan, sedangkan ahli sihir
merubah pandangan manusia dengan menyulap matanya mereka menjadi takut. Itulah yang terjadi pada ahli sihir. Sedangkan Musa, dia adalah membawa wahyu, membawa mukjizat dari Allah. Dengan perintah Allah, dia melemparkan tongkatnya dan sekonyong-konyong menjadi ular yang menelan apa yang mereka sulapkan, sehingga Musa para sihir itu menjadi kalah dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Demikianlah artinya dengan sihir apapun yang terjadi dengan sihir adalah tipu daya setan dengan menggunakan merubahkan pandangan manusia, sedangkan mukjizat itu adalah dari izin Allah yang diberikan kepada Musa. Itulah yang kita perhatikan ayat ini, semuanya kembali kepada Allah dengan izinnya, maka segala sesuatu akan terjadi. Demikian mudah-mudahan apa yang kita bacakan hari ini dapat meningkatkan keimanan kita, dapat memberikan pemahaman kepada kita tentang ayat-ayat Quran. Demikian, terima kasih. Namun demikian apa yang saya bacakan ini mungkin ada kekeliruan, maka kekeliruan itu mohon dimaafkan. Semua kebenaran datang dari Allah, kalau keliruan kepada datang dari lisan kami mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun dan ucapkan subhanakallah jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.